Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Irfan Hafizur Rahman, dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan khutbah ataupun pidato yang beliau sampaikan pada kesempatan penutupan jalsah Salanah Qadian tahun 2021. Tepatnya beliau sampaikan pada tanggal 26 Desember 2021 berkenaan dengan ajaran Islam untuk membangun perdamaian sejati. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan melanjutkan kembali topik yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu bagaimana Huzur menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang untuk membangun perdamaian sejati di tengah-tengah dunia ini. Di antaranya yang kemarin kita sudah bahas, bagaimana Islam mengajarkan toleransi beragama. Betul. Kemudian juga Islam mengajarkan bagaimana untuk menangkal tuduhan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan terorisme ataupun ekstremisme. Lalu bagaimana, apakah ada lagi Pak ajaran-ajaran Islam lainnya yang bisa membangun perdamaian dunia ini? Baik, jazakumullah Pak Irfan. Jadi sebagaimana yang telah Huzur sampaikan di dalam pidato tersebut, dalam pidato penutupan Jalsah Salanah Qadian 2021 secara live ya dari London. Jadi pada pidato tersebut Huzur juga menyampaikan beberapa ajaran Islam yang lainnya selain dari tadi dua hal yang disampaikan oleh Pak Irfan. Beberapa ajaran Islam yang merupakan ketika hal itu dilakukan akan menjadi yang merupakan pondasi ya bagi terciptanya perdamaian di dunia ini, perdamaian yang hakiki di dunia ini, karena ajaran-ajaran Islam ini merupakan ajaran-ajaran yang paling dasar ya, yang paling dasar yang menjadi akar permasalahan, solusi atas akar permasalahan terjadinya ketidakdamaian itu ya. Nah ini yang pertama di sini selanjutnya Huzur menyampaikan bahwa Islam memberikan satu ajaran, yaitu ketika seseorang atau suatu kaum atau suatu bangsa melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran hukum, itu ada dua pilihan yang bisa dilakukan respon atas hal itu. Apakah kita mau memaafkan atau kita mau memberikan hukuman? Nah, tujuannya adalah bukan balas dendam atau bukan karena ada hubungan sangat emosional dengan kita misalkan. Bukan itu. Tujuannya adalah apa? Perbaikan. Tujuannya adalah supaya terjadinya perbaikan. Nah, jadi yang dilihat yang paling utama ketika ada suatu kesalahan, namanya manusia gitu ya, baik itu secara individu maupun sosial, dalam tataran pribadi, ranah pribadi maupun tatanan sosial yang lebih tinggi lagi, yaitu suatu negara misalkan. Suatu negara melakukan kesalahan pada negara lain. Ketika prinsip ini digunakan, bahwa tindakan yang akan kita lakukan ini apakah memberikan hukuman atau memaafkannya, tujuannya adalah tadi Perbaikan. ya untuk perbaikan. Hubungan pasti rusak lah ya. Ketika hubungannya baik antara kita dirusak oleh kelemahan-kelemahan dari orang lain misalkan. Nah ini bagaimana cara memperbaikinya? Itu tadi Huzur sampaikan bahwa bisa mungkin kalau dengan cara dimaafkan itu akan terjadi perbaikan, ya berarti harus dimaafkan gitu. Tapi kalau misalkan ini dengan cara dimaafkan ini dia tidak akan mengambil hikmah, malah dia akan semakin merajalela, maka mungkin harus melalui hukuman. Nah ini Huzur bersabda bahwa Allah Ta'ala menyebutkan prinsip lain untuk membangun perdamaian, dan prinsip tidak hanya terbatas untuk hubungan pribadi, tadi sudah saya sampaikan, tetapi juga untuk hubungan eksternal yang lebih luas, mulai dari perselisihan terkecil dalam masyarakat sampai rencana dan makar para musuh. Prinsip itu adalah menghukum atau memaafkan pelaku keburukan atau musuh. Dan perintah ini harus dilandasi pada dua kondisi yang berbeda. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mitluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan ingatlah bahwa pembalasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya.
Tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka ganjarannya adalah pada Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Nah, jadi sangat jelas sekali dari ayat ini adalah prinsip Islam. Bahwa pertama-tama jangan memelihara permusuhan. Jadi ketika kita harus menghukum itu bukan karena atas dasar dendam, atas dasar kebencian dan sebagainya. Jadi jangan sampai dalam hati kita ketika kita mau melakukan tuntutan itu karena adanya kemarahan, adanya rasa dendam dan sebagainya. Ada permusuhan dalam jiwa kita. Karena ketika perbuatan merespon kesalahan orang lain itu dilandasi oleh sikap permusuhan tadi, itu akan, Huzur sampaikan di sini, itu akan mengarahkan kita pada lingkaran konflik yang tak berujung. Akhirnya apa? Akan saling membalas, dibalas, yang lain pun akhirnya merasa, karena biasanya kalau di latar belakangi oleh rasa permusuhan atau dendam, itu pembalasan itu nggak setimpal gitu. Jadi padahal tadi prinsip dari Al-Quran adalah ketika ada seseorang melakukan suatu keburukan, bolehlah dibalas, tapi sebatas keburukan itu saja. Itu pun kalau dengan dibalas itu akan mengantarkan kepada kebaikan, perbaikan ya, pada perbaikan, baik itu hubungan antara dua kubu yang berkonflik ini ataupun perbaikan untuk dirinya sendiri. Bahwa dengan dibalas ini dirasakan kembali apa yang dirasakan oleh orang lain ini, dia akan sadar. Nah, itu berarti kan ada perbaikan. Atau ternyata dengan dimaafkan pun dia tersadar gitu. Ya tentu ketika orang itu melakukan kesalahan ya, mungkin kan logikanya begitu. Orang melakukan kesalahan, dia kemudian menyadari kesalahannya. Nah, saat itu kan tentu yang terzalimi lah ya, yang terzalimi, yang teraniaya itu akan apa? Hatinya akan terbuka untuk memberikan kata maaf gitu kan. Beda dengan yang tadi, dengan orang sudah melakukan kesalahan, bukannya mengakui kesalahannya, bukti sudah lebih daripada cukup, bukannya mengakui kesalahan, tapi malah apa? Malah semakin merajalela. Nah, itu berarti di situ untuk perbaikan itu adalah diperlukan hukuman. Jadi memang ada konsep hukuman dalam Islam tuh ya? Ada, konsep hukuman tentu saja ada ya. Karena kan biasanya kita kadang-kadang Islam ini adalah agama yang damai, agama yang santun. Jadi seolah-olah ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tercela atau buruk, ya sudah dimaafkan saja. Kan? Jadi memang ada konsep, tapi tadi isyaratnya adalah hukuman yang diberikan itu adalah tujuan daripada action kita ini apa gitu kan. Betul. Kalau tujuannya sudah baik ya insya Allah cara-cara terbaiklah yang akan kita lakukan ini. Ya, lalu Pak, saya di khutbah ini juga Huzur mengutip tentang bagaimana kita membantu pihak yang zalim dan juga pihak yang dizolimi. Ini juga merupakan salah satu prinsip yang sangat baik ya. Huzur sampaikan bahwa salah satu prinsip yang sangat baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dalam rangka membangun perdamaian itu adalah berbelas kasihan, baik itu kepada orang yang zalim maupun kepada orang yang dizalimi. Kalau Huzur sampaikan membantu orang yang terzalimi adalah hal yang sangat jelas. Orang sedang teraniaya. Ya, mungkin seperti situasi saat inilah. Dalam tanda kutip mungkin ya, ini sedikit belok ya mungkin. Orang-orang Ukraina misalkan sedang diserang dan sebagainya. Dalam tanda kutip mereka sedang teraniaya, terzalimi, kemudian meminta bantuan, ditolong, itu sangat jelas sekali. Tapi bagaimana cara menolong orang yang terzalimi ini? Orang yang menzalimi. Orang yang zalimnya bagaimana ditolong? Dia akan menzalimi, masa kita tolong? Nah gitu. Ini logikanya seperti apa? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa kita dapat menolong dengan cara mencegah pihak yang zalim dari berbuat penindasan atau kezaliman. Jadi cara menolongnya itu dengan cara mencegah ya sebelum tindakan preventif lah. Tindakan preventif bahwa ini kecenderungan nih mau melakukan kejahatan nih. Dia mau melakukan balas dendam kah atau apakah? Nah, kita punya kekuatan misalkan baik itu ya dengan nasihat kah atau dengan kekuasaan kita kah? Kita berusaha lah bagaimana caranya supaya dia jangan melakukan keburukan itu. Itu sudah sekaligus menolong dua pihak. Nah, ketika sudah terjadi peristiwanya sudah terjadi, ya berarti yang pertama-tama harus ditolong adalah orang yang teraniaya dulu gitu kan. Sudah teraniaya belakangan pula ditolongnya kan, tidak begitu. Nah, ini jadi artinya bahwa ini pun sangat prinsipil sekali ya. Mencegah orang dari berbuat buruk itu sangat prinsipil sekali. Bahkan mungkin di dalam banyak ayat ya kita lihatlah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, misalkan harus saling menasihati itu dalam hal kebaikan-kebaikan ya, dalam kebenaran dan sebagainya. Banyaklah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, misalkan ayat yang lainnya. Banyak sekali lah prinsip-prinsip ajaran Islam yang justru
bagaimana kita supaya terlibat aktif, supaya sumber-sumber kerusuhan, konflik dan sebagainya ini bisa ikut kita minimalisir. Kalau kita terlalu cuek, bebek ya istilahnya itu, terlalu cuek dengan lingkungan kita, terlalu cuek dengan circle kita misalkan, baik itu di lingkungan terdekat lah, mungkin di keluarga, di dalam internal keluarga kita sudah tahu si anak ini karakternya beda nih, dia istilahnya itu sering mengganggu temannya atau sebagainya, kita diamkan misalkan. Nah, itu kan berarti artinya kita memberikan pembenaran terhadap kelakuan yang menyalahi itu kan. Nah, jadi sikap kita adalah apa? Ya kita nasihati dia gitu. Itu dalam tataran yang sangat sederhana ya, lingkungan yang paling kecil. Nah, termasuk misalkan untuk lingkungan yang lebih luas, misalkan suatu negara. Ya kita hubungan diplomatik kita, misalnya melalui hubungan diplomatik kita, ya kita harus berikan juga ingatkan juga gitu tetangga kita kah atau sahabat-sahabat kita kah. Masalahnya dia mau dengar atau tidak kan bukan urusan kita, itu kan bagaimana kita juga nggak bisa memaksa orang lain kan. Kita hanya bisa memberitahukan misalkan kalau melakukan hal seperti ini akibatnya begini loh gitu. Nah, itu kan seperti itu. Jadi menolong orang yang pihak yang zalim itu adalah dengan cara memberikan nasihat kepada dia, berusaha untuk membukakan pikirannya, hatinya bahwa kezaliman, kalau melakukan kezaliman seperti ini, maka bukan hanya orang lain yang akan dirugikan, dia sendiri akan dirugikan juga gitu nih. Nah, terkadang tadi menarik Pak, kadang-kadang ini dijadikan sebagai alasan bagi sebagian pihak untuk main hakim sendiri Pak. Jadi kan begini, ketika kita ingin mencegah seseorang untuk berbuat aniaya atau berbuat zolim, dalam hal ini tataran negara lah. Negara kan yang memang berhak untuk menghukum ataupun mengatur segala macam. Nah, ketika kita sudah memberikan nasihat kepada negara yang pemerintah yang terkait, tapi mereka enggan untuk melaksanakannya sehingga nahi munkar itu tidak bisa terrealisasikan dengan sebenar-benarnya. Lalu mereka mengambil hakim sendiri, mereka ambil tongkat sendiri, mereka lalu mencegah dengan cara mereka sendiri. Apakah ini dibenarkan Pak oleh Islam Pak? Nah, itulah pada akhirnya kan dengan cara-cara seperti itu ya, dengan cara-cara sebetulnya ada ini terkait juga dengan yang kita bahas dalam episode yang pertama, ketika kita Islam itu kenapa sih melarang untuk memaksakan pendapat, untuk memaksakan pikirannya kepada orang lain. Ya dengan cara-cara persuasif orang terima ya oke. Tapi kalau tidak gitu ya, bil hikmah itulah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksa orang lain itu. Nah, ini cara-cara seperti ini ketika digunakan ya, pemaksaan kepada orang lain sampai mengganggu hak orang itu pasti ya terjadi adalah konflik gitu. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Lalu bagaimana mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri, itu juga tidak benar lah. Selama ada hukum yang menjadi solusi atas permasalahan itu, ya kita harus mengutamakan hukum yang ada, yang disepakati bersama. Ya. Jadi tidak bisa main hakim sendiri begitu saja. Nggak bisa, kalau itu barbar nanti kan. Iya. Lalu Pak, terkait dengan ada lagi Pak ajaran-ajaran Islam yang untuk menegakkan perdamaian di dunia ini Pak. Selanjutnya Huzur menyampaikan bahwa salah satu ajaran Islam yang apabila dilakukan gitu ya oleh umat Islam khususnya, kemudian karena prinsipnya kan ini diakui juga secara ini nilai kebenarannya itu diakui juga oleh umat yang lain pun, adalah apa? Menghindari prasangka buruk. Suudzon ya. Di sini Huzur bersabda bahwa di antara kebiasaan buruk yang dilarang dalam Islam adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, prasangka buruk dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan dan akhirnya dapat merusak perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Karena apa istilahnya itu, kalau di netizen itu julid ya, dijulidin terus gitu. Apapun yang kita lakukan ya selalu disalah arti gitu kan. Ya mungkin sekali dua kali gitu. Sekali dua kali orang bisa sabar. Tapi kalau terus-terusan ya, terus-menerus orang berprasangka buruk kepada seorang yang lain, ya lama-lama kan dia tidak, ini juga bisa emosi juga. Mungkin ketika dia sedang labil misalkan kondisi emosionalnya sedang labil, dia akhirnya marah dan sebagainya, yang akhirnya timbul apa? Timbul konflik kan, jadi berantem gitu. Mau apa sih katanya? Kenapa selalu dan ini adalah hal yang biasa terjadi ya, mungkin sering terjadilah. Biasa terjadi, tapi kalau dibiarkan terus-menerus akan meluas ke tataran yang lain Pak ya. Betul. Dan Huzur di sini pun mengutip
salah satu ayat ya yang jelas sekali melarang hal ini. Di sini Huzur sampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa prasangka buruk merupakan dosa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini jadi ada beberapa poin ya dalam ayat ini berkenaan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Arti ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Prasangka juga ada dua, ada husnuzon, ada badzan. Nah ini kalau badzan ini yang tidak boleh itu, yaitu prasangka buruk. Kalau prasangka baik ya, alhamdulillah prasangka baik ya bagus kan. Nah ini jadi sebagian prasangka adalah dosa itu adalah prasangka-prasangka yang buruk. Dan janganlah kamu memata-matai satu sama lain. Ini ada hubungannya ini dalam ayat ini kan ini satu rangkaian ini ada hubungannya dari prasangka buruk. Kenapa kok yang dilarang selanjutnya adalah memata-matai? Karena biasalah. Kalau sudah timbul prasangka buruk, apa orang itu ingin tahu ya. Jadi kepo gitu kan. Betul. Kepo itu untuk apa? Untuk membenarkan prasangka buruknya. Itu secara psikologis begitu. Kemudian dan jangan ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, kalau sudah memata-matai kan, wah ternyata si A ini begini, si B ini begini. Akhirnya apa? Di belakang ketemu nih sama-sama orang yang tidak suka sama dia, yang tukang berprasangka buruk sama dia, ketemu nih si A sama si B. Akhirnya apa? Si A tahu kelemahan karena memata-matai tadi, si B pun tahu kelemahan si C ini yang dimata-matai tadi. Akhirnya apa? Menggunjing tuh. Jadi gibah. Jadi ini ada hubungan satu rangkaian gitu. Tapi akarnya dari mana prasangka tadi? Jadi jangan berprasangka buruk. Nah, ini akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Dari satu keburukan akan melahirkan keburukan yang lainnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di sini bahwa apakah salah seorang di antaramu suka memakan daging saudaranya yang telah mati. Jadi diibaratkan orang yang suka mengghibat itu adalah orang yang memakan bangkai saudaranya. Tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Artinya sebagaimana kalian itu jijik kalau disuruh memakan bangkai saudara kamu, maka seperti itulah gitu. Kalian menggibat keburukan saudara kalian itu kan kita harusnya memiliki sifat satar ya, saling menutupi kelemahan dan sebagainya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki kelemahan. Kalau seseorang membongkar kelemahan orang lain, membicarakan kemana-mana, yang dibicarakan pun kan nanti kalau dia tidak bisa sabar, dia pun apa? Akan balas dendam juga dengan membicarakan kelemahan si yang orang tadi, dan boleh jadi kelemahan dia ini lebih besar daripada kelemahan si yang dibicarakan tadi gitu kan. Nah ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita, apalagi dengan adanya medsos Pak ya. Itu banyak sekali orang-orang yang tersinggung ya dengan mungkin karena ada prasangka buruk, kemudian juga membicarakan keburukan orang lain sehingga mereka merasa tersinggung. Nah ini akibatnya akan fatal. Kadang-kadang pembunuhan itu terjadi karena hal-hal yang sepele seperti itu ya. Belum melapor ya. Belum melapor seperti itu. Perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan sebagainya. Ya itu. Makanya jadi Al-Quran itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan ini ya memang seperti itu gitu kan. Orang pertama-tama berburuk sangka dulu kan. Dari iri sih sebetulnya kan. Dari iri timbul dari hasad, iri itu. Orang kemudian berburuk sangka kepada orang lain. Dari berburuk sangka apa? Dia akhirnya memata-matai dia untuk apa? Untuk mencari fakta-fakta yang akan membenarkan prasangka buruknya. Ketika dia mulai memata-matai, wah ketemulah ternyata memang ya kan orang tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan-kelemahan. Yang tidak penting pun jadi penting kan buat orang yang seperti itu. Nah, ketemulah satu dan dua orang yang sama tipenya kan. Ya kan orang yang tipenya sama biasanya ngumpul jadi satu kelompok kan. Nah ini akhirnya jadilah gibat kan. Nah, merasa digibati terus-menerus ya akhirnya dia pun marah lah gitu kan. Terjadi kekacauan dan sebagainya. Hal yang kecil sebenarnya. Maksudnya dalam hal ini yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadari juga. Tapi itu kalau dibiarkan akan melebar kemana-mana ya. Dan prinsip ini bukan hanya bisa dilakukan, bisa dipraktekkan untuk hubungan antar individu ya. Ini untuk hubungan negara pun sama. Kalau kita selalu curiga dengan tetangga kita misalkan, akhirnya apa? Pasti untuk membenarkan kecurigaan kita itu atau untuk membuktikannya itu kita itulah tadi memata-matai tajassasu tadi kan. Nah, ini relate juga dengan ajaran Islam lainnya yang Huzur sampaikan terkait dengan menerapkan kejujuran dalam setiap urusan.
Nah, ini bagaimana penjelasan terkait dengan ajaran Islam ini? Ini terkait dengan menerapkan kejujuran dalam setiap urusan. Ini pun memang merupakan salah satu hal ya yang kalau ini kan hubungannya dengan ketidakadilan ya. Iya, betul. Jadi kalau hal ini dilakukan ya, artinya kita tidak jujur dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan dan sebagainya, ya pasti ujung-ujungnya orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Ini di sini Huzur membahas masalah ini dengan mengutip satu ayat, diantaranya adalah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 189. Dan janganlah makan hartamu di antara kamu itu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Ini karena apa? Melakukan hal tersebut itu adalah merupakan suatu bentuk kezaliman dan yang akan mengarahkan pada permusuhan dan perselisihan. Ini konteksnya sangat luas ya, bukan hanya hubungan antar pribadi, bahkan antar negara juga. Ini di sini sebenarnya panjang sekali ya pembahasan dari Huzur. Tetapi pada tatanan yang lebih luas adalah apa? Datang suatu negara ke negara yang lain misalkan. Ini untuk konteks yang luas ya. Dengan tujuan apa? Untuk membantu apa segala macam. Padahal apa? Dia membawa misi untuk menanamkan pengaruhnya supaya sumber daya si negara tersebut bisa dikuasai. Ya mungkin dengan penanaman modal karena segala macam lah. Tapi tujuan utamanya adalah bukan itu. Itu kan tidak jujur gitu. Itu dalam konteks bernegara misalkan. Itu kan tidak jujur. Termasuk dalam hubungan personal ya, interpersonal ya. Jadi seseorang baik gitu ya, ramah dan sebagainya, ternyata di belakang ada maksud tertentu misalkan. Maksud yang tidak baik tentunya, bukan yang baik. Kalau yang baik ya alhamdulillah memang itu yang diharapkan kan. Jadi dalam segala hal, dalam bisnis kah, dalam berbicara kah, dalam bertindak kah, dalam membuat kebijakan kah, apapun itu harus selalu dilandasi dengan kejujuran. Karena ya lawan kejujuran apa? Kedustaan kan. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan dan sebagainya, itu akan bom waktu. Ya, betul. Saat itu mungkin tidak apa-apa karena tidak banyak orang yang menyadari. Tapi ketika itu disadari, orang yang tidak sabar tadi akan apa? Akan memberontak, membuat suatu gerakan dan sebagainya sehingga terjadi kekacauan. Dan ruang lingkup kekacauan itu kalau dimanfaatkan itu bisa menggoyangkan satu negara gitu kan. Iya. Sebenarnya banyak sekali Pak ya ajaran-ajaran Islam yang kalau itu dilakukan oleh kita semuanya itu bisa menjadi jaminan bagi terciptanya perdamaian dunia ini. Betul. Ya. Namun cukup banyak yang Huzur sampaikan, namun sayang waktu kita sangat terbatas sehingga kita harus akhiri diskusi ini. Namun sebagai penutup Pak, kira-kira apa sih peran yang harus kita lakukan sebagai seorang Ahmadi untuk menciptakan perdamaian ini Pak? Ya, Huzur menutup pidato tersebut dengan menyampaikan satu poin penting ya, yaitu tanggung jawab besar para Ahmadi. Mungkin saya bacakan aja ya ini. Jadi Huzur bersabda bahwa setelah kita menerima hadrat Masih Maud SAW, semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk memberikan contoh yang baik bagi seluruh dunia dalam segala tindakan kita dengan mengikuti ajaran Islam yang benar. Semoga kita benar-benar menerapkan berbagai petunjuk yang telah saya sebutkan yang terkait dengan membangun perdamaian dan poin lain yang telah saya sebutkan. Kemudian kita juga harus mengabarkan hal ini ke seluruh dunia, menyampaikan poin-poin ini ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya terbatas dengar ya sudah cukup, tidak begitu. Tapi harus disebarkan ke seluruh dunia karena mereka sedang menuju kepada jurang kehancuran. Sebab mereka hanya ingin memenuhi kepentingan pribadi mereka. Nah, semoga dunia menyadari bahwa perdamaian hakiki hanya dapat dibangun melalui pemenuhan perintah Allah Ta'ala. Karena tidak ada satu sistem duniawi pun yang dapat benar-benar mampu untuk membangun perdamaian. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan poin-poin yang disampaikan oleh Huzur ini. Amin. Jazakumullah Pak Rahmat. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan khutbah atau pidato Huzur yang Huzur sampaikan pada kesempatan Jalasah Kalian 2021. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang tadi Huzur sampaikan. Akhirul kalam, saya dan juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.